Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah bersama Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, berhubung saya kembali berada di kota Malang yang indah ini, saya akan belusukan kembali ke situs-situs sejarah, tepatnya di sebuah candi yang mempunyai sejarah yang sangat panjang dan unik, dan paling utama mengenai suatu kerajaan yang ada di kota Malang ini. Nah, saat yang ini Sobat Medan Hijau lihat, saya sedang menuju ke sebuah candi yang ada di kota Malang ini. Yuk Sobat Medan Hijau, ikut dengan saya untuk menelusuri dan meneliti dan memberikan sebuah informasi tentang sebuah candi di kota Malang ini, yakni sebuah candi Singosari yang ada di kota Malang ini, Jawa Timur. Ya, masih Sobat Medan Hijau ingat ya, masih di Indonesia. Candi Singosari, candi yang berlokasi di kawasan Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, merupakan salah satu ikon Kabupaten Malang, Jawa Timur, tapi masih tetap di Indonesia ya Sobat Medan Hijau. Candi Singosari adalah salah satu peninggalan Kerajaan Singosari yang dibangun pada era kepemimpinan Kertanegara pada tahun 1268 hingga 1292 silam. Nah Sobat Medan Hijau, sedikit informasi yang saya berikan ini ya kepada para Sobat Medan Hijau. Konon Candi Singosari ini setinggi 17 meter dengan luas bangunan 196 meter. Didirikan sebagai tempat pemujaan Kerajaan Singosari. Nah Sobat Medan Hijau, sekilas kita menilik sejarah dari Candi Singosari ini. Pasca keruntuhan era Kerajaan Singosari, candi ini hilang karena tertutup tanah, sehingga yang tampak hanyalah semacam bukit. Dan ada dua kemungkinan kenapa saat ini Candi Singosari tertutup tanah, yakni antara akibat bencana alam atau sengaja disembunyikan. Jika tertutup karena bencana alam, kemungkinan besar akibat letusan gunung berapi praduga sementara, yakni Gunung Arjuna, saat masih aktif. Nah Sobat Medan Hijau, kemudian pada tahun 1803 bangunan candi ini ditemukan, tepatnya pada era penjajahan Belanda di bawah pimpinan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, yakni Nicholas Engelhard. Lalu ya Sobat Medan Hijau, pada tahun 1934 dilaksanakan renovasi candi hingga selesai pada tahun 1987. Maksud saya 1937. Saat pertama kali direnovasi, Candi Singosari sempat berganti-ganti nama berdasarkan pemberian nama dari para arkeolog yang datang ke tempat Candi Singosari ini. Nah Sobat Medan Hijau, di sini ya, warga sekitar awal mulanya menyebutnya Candi Cungkup. Kemudian datang seorang arkeolog memberi nama Candi Cala. Lalu kemudian datang lagi arkeolog yang lain dan memberi nama Candi Menara. Dan arkeolog yang terakhir datang memberi nama Candi Singosari hingga sampai sekarang. Candi Singosari ini bercorak Hindu-Buddha yang berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Malang. Candi Singosari yang ada di kota Malang, Jawa Timur ini memiliki berbagai peninggalan bersejarah yang sangat berharga. Candi ini menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok dan masih berdiri kokoh hingga sekarang.
Lalu kemudian Candi Singosari adalah peninggalan kerajaan Singosari yang memiliki perpaduan peradaban Hindu-Buddha. Tempat ini menawarkan pengalaman wisata sejarah yang menarik dan sangat edukatif. Meskipun Candi Singosari yang berlokasi di dataran tinggi, namun akses menuju Candi Singosari ini tidaklah sangat sulit. Candi Singosari ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Ini melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 21 Juli 1998. Candi Singosari dilakukan pemugaran pada 1934. Namun pemugaran tersebut tidak selesai karena masih ada tumpukan-tumpukan batu yang masih berserakan. Nah, Sobat Medan Hijau, di sini saya memberikan informasi asal usul Candi Singosari. Candi Singosari yang berdiri megah di tanah Jawa memiliki sejarah yang panjang. Candi Singosari dibangun pada era Hindu-Buddha oleh Kerajaan Kertanegara pada tahun 1300 Masehi. Candi ini dibangun untuk menghormati Raja Kertanegara yang merupakan Raja Singosari. Hingga saat ini masih ada misteri mengenai berapa lama pembangunan Candi Singosari ini. Namun yang pasti, candi ini kemungkinan besar dibangun setelah Raja Kertanegara wafat atau mangkat pada tahun 1292. Nah, Sobat Medan Hijau, sebagian orang beranggapan bahwa fungsi utama candi ini sebagai tempat pemakaman bagi para raja terakhir Kerajaan Singosari. Dikisahkan setelah meninggal dunia, Raja Kertanegara didarmakan atau diberi penghargaan sebagai Siwa Buddha di Candi Jawi. Lalu Bhairawa di Candi Singosari dan bersama permaisurinya Bajrah Dewi sebagai Jina atau Waira Cana di Sagala. Nah, Sobat Medan Hijau, cara pembuatan Candi Singosari dengan sistem menumpuk batu andesit hingga ketinggian tertentu. Selanjutnya diteruskan dengan mengukur dari atas baru turun ke bawah, bukan seperti membangun rumah pada zaman saat ini. Nah, Sobat Medan Hijau, Candi Singosari ini tidak hanya memikat mata, tapi mengajak para pengunjung untuk terpana dengan nilai-nilai spiritual yang melekat di setiap bagian candi. Kehadiran Candi Singosari menjadi bukti nyata keberagaman agama dan budaya di Indonesia pada saat itu sangatlah menyatu, aman, damai, dan nyaman. Nah, Sobat Medan Hijau, di sini saya kembali memberikan sebuah informasi lagi, yaitu arca-arca yang ada di Candi Singosari. Seperti kebanyakan candi pada umumnya, Candi Singosari juga memiliki arca. Arca-arca tersebut termasuk arca Siwa, arca Durga, dan arca Lembu Nandini. Di sini ya, Sobat Medan Hijau, arca yang paling terkenal adalah arca Dwara Pala, sang penjaga candi, yang memiliki ukuran besar dan tampilan menyeramkan. Kemudian pintu candi di sebelah barat diapit sepasang relung untuk arca-arca Mahakala dan Nandi Swara. Nah, Sobat Medan Hijau, sampai sekarang Candi Singosari tetap dilestarikan. Candi Singosari menjadi saksi bisu dari kejayaan dan kemakmuran Kerajaan Singosari pada masa lalu. Dan keindahan arsitekturnya dan ukiran-ukiran yang masih tampak begitu megah menjadi daya tarik tersendiri
terutama bagi para pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan kebudayaan yang ada di Jawa ini. Nah, Sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu ya belusukan ke situs-situs sejarah di sebuah candi Singosari yang ada di Kota Malang, di Malang, Jawa Timur, Indonesia ini. Semoga video yang saya tampilkan dan sebuah informasi yang saya sampaikan menjadi sebuah sejarah, nilai-nilai sejarah dan ilmu sejarah bagi kita untuk mengenal sejarah dan budaya dan kejayaan-kejayaan pada masa kerajaan-kerajaan dahulu kala. Kita seharusnya bangga sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa Nusantara yang memiliki begitu banyak sejarah dan budaya yang menarik dan memikat, sehingga kita mengerti betapa sangat tinggi nilai sejarah yang ada di negara kita, yaitu Nusantara Indonesia Raya. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video belusukan sejarah-sejarah ke situs lainnya berupa candi, arca, dan sendang yang mempunyai nilai sejarah dan budaya lainnya. Semoga video yang saya tampilkan dan informasi yang sedikit saya sampaikan menjadi hiburan bagi para Sobat Medan Hijau. Salam budaya, salam rahayu, salam toleransi. Tetaplah jaga kedamaian di negeri kita ini, agar kita hidup lebih nyaman dan tentram, dan bangga menjadi bangsa Indonesia yang mempunyai banyak budaya dan sejarah yang menarik.